Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asih, Ninik Purwanti, Siti Sutanti, dan Firama Isaroh akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia Dasar tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Beberapa definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ahadiyah, Arsjad, dan Ridwan, kalimat efektif yaitu kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang kedua, kalimat efektif menurut Arifin yaitu kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga, kalimat efektif menurut Rahayu pada tahun 2007 yaitu kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang keempat, kalimat efektif menurut Nasuha, Rahmati, dan Wahyudi pada tahun 2009 yaitu kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain yaitu 1. Kelogisan bahasa. Yang dimaksud dengan kelogisan bahasa adalah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Ciri-ciri yang kedua yaitu kepararelan bentuk. Kepararelan bentuk adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Misalnya, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu ketegasan makna. Ketegasan makna adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Misalnya, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Ciri yang keempat yaitu kehematan kata. Kehematan kata adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang kelima adalah kecermatan penalaran. Kecermatan penalaran adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. Misalnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Yang keenam, kepaduan gagasan. Kepaduan gagasan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak pecah-pecah. Yang ketujuh, kesepadanan.
Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat efektif antara lain: 1. Kalimat argumentasi. Contoh kalimat argumentasi yaitu: besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Yang kedua, kalimat yang penyampaian ide atau gagasan. Contoh kalimatnya: menurutku acara kemah akan lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Yang ketiga adalah kalimat formal. Contoh kalimat formal: diumumkan kepada para siswa untuk membersihkan kelasnya masing-masing pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya tentang fungsi kalimat efektif. Fungsi kalimat efektif antara lain digunakan pada saat melakukan penulisan dokumen penting, misalnya penulisan dalam skripsi. Fungsi lainnya yaitu dapat mempermudah pembaca dalam memahami maksud sebuah tulisan, dapat memperindah sebuah tulisan. Selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif antara lain: 1. Koherensi. Koherensi adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur yang berbentuk kata atau yang berbentuk kata itu. Yang kedua, kesatuan. Kesatuan adalah kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat atau bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan pelengkap yang bisa melahirkan arti yang merupakan ciri-ciri keutuhan kalimat. Yang ketiga, kehematan. Kehematan adalah kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Yang keempat, paralelisme atau kesejajaran, yaitu kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Yang kelima, penekanan gagasan pokok atau misi yang lain ditekankan oleh pembicara, biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapan, melirihkan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi dan sebagainya. Yang keenam adalah kevariasian. Kevariasian untuk menghindari kebosanan dan keletihan saat membaca, maka diperlukan variasi dalam teks. Yang ketujuh, logis atau nalar. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif yaitu: 1. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku tokoh, sosok, atau sesuatu. Contoh kalimatnya: ayahku sedang melukis. Jadi subjek dalam kalimat itu adalah ayahku. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, dan ciri. Contohnya: ibu sedang tidur siang. Dalam kalimat tersebut yang
dimasukkan dalam predikat adalah sedang tidur siang. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Selanjutnya adalah pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Perbedaan pelengkap dan objek. Contoh kalimatnya, Ketua MPR membacakan Pancasila. Subjeknya Ketua MPR, predikatnya membacakan, dan objeknya Pancasila. Contoh kalimat yang kedua, banyak orpospol berlandaskan Pancasila. Subjek dalam kalimat tersebut adalah banyak orpospol, untuk predikatnya berlandaskan, dan untuk pelengkap adalah Pancasila. Kemudian keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat berfungsi menggunakan informasi secara tepat, cepat, dan mudah dipahami, dan mempunyai hubungan kalimat, penekanan, dan pengucapannya. Di dalam penyusunan kalimat efektif sangat diperhatikan struktur kalimat, kelugasan penyusunan kata, serta faktor-faktor lainnya agar kalimat yang disusun menjadi kalimat utuh yang efektif. Unsur-unsur dalam kalimat efektif ialah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan mengenai syarat-syarat kalimat efektif meliputi koherensi, kesatuan, kehematan, keparalelisme, atau kesejajaran, penekanan, kevariasian, dan logis atau nalar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.